Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Afifuddin Sapaat dan NIM saya D11211029. Oke, kita masuk dulu kepada PPT yang akan dibuat pembahasan oleh saya. Di sini saya menjelaskan tentang sorting bubble. Nah, dan pembahasannya apa itu? Apa itu sorting dan apa itu sorting bubble? Next. Oke, di sini saya Muhammad Apip dengan ini untuk memenuhi proyek UAS atau ujian akhir semester saya. Nah, apa sih sorting itu? Dalam ilmu komputer, artinya pengurutan suatu file, record atau file. Jadi, pengurutan filenya itu mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, seperti itu. Untuk pengurutan ini dapat dilakukan dengan program sistem operasi, program basis data atau program-program utilitas sortasi biasanya dilakukan sebagai urutan abjad, nama file, tanggal pembuatan program, dan sebagainya. Oke, kita next. Bubble sort salah satu algoritma untuk sorting data atau kata lainnya mengurutkan data dari yang terbesar hingga terkecil atau sebaliknya, atau bisa juga disebut sebagai ascending atau descending seperti itu. Oke, next. Bubble sort, metode gelembung, adalah metode atau algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus. Bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak lagi ada perubahan. Semisalnya kita memasukkan 14 untuk elemennya itu, maka si bubble sort ini akan satu-satu mengeceknya itu. Satu-satu kita masuk entah 14, lalu dicek lagi seperti itu. Jika tidak ada perubahan berarti sudah terurut, disebut pengurutan gelembung karena masing-masing kunci akan dengan lambat menggelembung ke posisi yang tepat. Jadi lambat untuk apa sih? Untuk si pengurutannya itu untuk dapat elemen yang tidak apa sih? Elemen yang dalam iterasi tertentunya itu tidak lagi ada perubahan. Jadi nanti juga akan tampil gitu seperti itu. Untuk di outputnya nanti saya jelaskan untuk yang ini, yang untuk saya yang barusan sebutkan. Dan untuk kelebihannya, algoritma bubble sort terbilang sederhana sehingga mudah dipahami. Dan algoritma bubble sort menjadi metode paling sederhana dalam mengurutkan data seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau mengurutkan data tapi oke, kita lihat dulu. Nah, untuk kekurangannya, algoritma bubble sort tidak efisien untuk jumlah data yang besar karena saat proses pengurutan dilakukan secara bertahap atau satu persatu. Nah, seperti yang sebelumnya saya katakan, nah di sini gitu kekurangannya itu bubble sort itu. Jadi prosesnya itu pengurutannya itu secara bertahap gitu, satu persatu gitu. Jadi lamban gitu untuk proses pengurutannya itu seperti itu. Memakan waktu cukup lama karena prosesnya bertahap. Jadi step one step seperti itu. Jadi satu lambat itu satu-satu gitu. Untuk prosesnya itu jadi lama seperti itu. Jumlah pengulangan yang dilakukan oleh algoritma ini akan tetap sama jumlahnya. Semisalnya kita masukkan satu dan akan tetap sama jumlahnya juga gitu. Ataupun
Ya, seperti itulah. Meskipun data yang diurutkan sudah cukup terurut. Seperti itu. Next, mungkin kita langsung masuk saja ke dalam project yang telah saya buat. Oke, kita buka terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Sebentar. Kita ke ataskan dulu seperti ini. Nah, seperti biasa, kita mulai dengan pendeklarasian include iStream. Lalu kita pendeklarasian lagi menggunakan include conio.h. Kita masukkan using namespace std. Integer datanya ada 10 dan untuk data duanya ada 10 dan intn seperti itu. Dan kita juga memasukkan int tukar karena di sini t dari int ini adalah data seperti itu. Jadi dalam t-nya ini ada data gitu, datanya itu variabelnya itu ada b dan a seperti itu. Kita ketik saja t sama dengan data dan data b seperti itu, dan ada data b sama dengan data a seperti itu. Lalu ada data a sama dengan data d, data t gitu, karena ditukar gitu seperti itu. Dan inputnya ini adalah untuk tampilan menu yang akan tampil di output. Di outputnya itu nanti setelah saya di confine and run nanti akan tampil seperti ini. Masukkan jumlah datanya seperti ini. Untuk kodenya kita ketik saja integer input cout, lalu masukkan jumlah data, lalu cin, lalu cout dan tutup dengan indl. Nah, untuk for-nya ini memasukkan datanya ini ke 0 yang ini gitu, elemennya itu yang 0 gitu. Jadi semisalnya kita telah memasukkan jumlah data, misalkan saya memasukkan jumlah datanya itu 1 di sini tuh, semisalnya nanti di outputnya itu nanti akan ditampilkan itu 1, maka masukkan datanya ini 1 ini ke 0 seperti ini gitu. Kita ketik saja for integer i sama dengan 0, lalu i, n, i dan plus plus seperti itu. Lalu cout, masukkan data ini untuk tampilan nanti di output gitu, untuk yang telah tadi saya jelaskan. I plus i lalu sama dengan, lalu cin data i. Di sini ada beberapa variabel data juga gitu. Untuk data 2-nya ini dan data 1-nya ini di sini i gitu. Untuk di integer inputnya ini gitu, data dan variabelnya itu i seperti ini di sini. Oke, next. Bentar kita. Nah, kita masuk pada integer tampil. Nah, dan untuk integer tampilnya di sini ada for integer, lalu i sama dengan 0 atau 0, i, n, dan i plus plus. Cout, lalu masukkan data beserta variabelnya itu adalah i, lalu cout tutup kembali dengan indl. Nah, dan di sini ada integer main dari bubble sortnya untuk proses data untuk apa sih teteh? Untuk memproses si datanya itu di sini gitu. Nanti itu untuk proses datanya itu di sini. Jadi integer bubble sortnya ini di sini. Kita ketik saja integer bubble underscore sort for integer i sama dengan 1, lalu i, n, dan i plus plus. Untuk for integer j sama dengan n 1, j sama dengan i, dan j min min. Nah, dan di sini untuk tipnya di sini ada data dan tukar data seperti ini. Jadi data yang telah dimasukkan akan ditukarkan seperti itu. Lalu di sini integer main ini untuk tampilan outputnya saja, untuk ini tuh untuk tampilan outputnya saja. Jadi akan tampilnya itu di output nanti seperti algoritma bubble sort dan terus proses bubble sort seperti itu.
Ketik saja di sini integer main, cout, algoritma bubble sort, tutup dengan INDL, lalu cout, tutup dengan INDL, lalu ada input, inputnya kita masukkan proses bubble sort seperti ini untuk tampilan di outputnya, lalu cout, tutup dengan INDL, lalu tampil bubble sort, lalu get. Mungkin kita masuk kepada outputnya yang sudah saya jelaskan agar lebih jelas seperti itu. Confine and run. Oke, tunggu. Nah, akan tampilkan seperti ini fitur-fiturnya gitu yang telah tadi saya jelaskan. Kita masukkan semisalnya 14 di sini. Nah, untuk masukkan data ke nolnya itu yang sebelumnya saya sudah jelaskan kan. Jadi kita masukkan data untuk ke nolnya ini. Semisalnya di sini saya masukkan 1, lalu saya masukkan semisalnya 3, lalu saya memasukkan 2, lalu saya memasukkan 4, 5, 7, 6, 9, 8, 10, 12, 11. Nah, jadi akan tampilnya itu seperti ini. Jadi bubble sort itu fungsinya itu untuk sebentar kita buka lagi PPT-nya di sini. Nah, jadi bubble sort itu metode gelembung adalah metode algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sehingga sampai dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak lagi ada perubahan. Nah, jadi sebentar maaf. Nah, jadi saya kan memasukkannya itu tidak mengurut gitu. Lalu diurutkan oleh si bubble sortnya ini untuk proses ini diurutkan oleh jadi terurutkan seperti ini tuh 1, 2, 3, 4, ada 5. Nah, dan untuk terurut ini seperti ini yang di bawah gitu. Jadi prosesnya itu lambat gitu dari proses pertama ini sampai ke proses yang ini untuk lama gitu, untuk memakan waktu gitu. Kekurangannya itu di bubble sortnya itu seperti itu gitu. Dan mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih pembahasan saya kurang tepat atau masih banyak yang miss dari pembahasan saya. Karena saya juga masih belajar. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Api pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.